Kembali lagi dengan Pas Mopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Seperti biasa saya akan menceritakan sebuah film yang bertemakan petualangan. Film ini berjudul mengisahkan sepasang kekasih yang akan pergi ke suatu wilayah menggunakan pesawat kecil. Namun di tengah perjalanan, seorang pilot tiba-tiba mengalami serangan jantung. Keadaan tersebut membuat mereka terpaksa harus mengendalikan pesawat tanpa seorang pilot. Akankah mereka selamat? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berawal dengan memperlihatkan sepasang kekasih Jackson dan Sarah. Mereka berdua sedang memutar rekaman saat masa-masa indah yang mereka lalui. Namun tak cukup sampai di situ. Mereka tengah membicarakan tentang kepergian Sarah yang harus kembali ke London untuk kembali pada pekerjaannya. Sementara Jackson tidak bisa ikut bersamanya karena memiliki kesibukan di Pulau Mauritius. Atas keadaan tersebut, Sarah yang tidak suka dengan momen perpisahan, ia pun memilih untuk pergi begitu saja tanpa pamitan kepada pacarnya. Satu tahun kemudian, Sarah yang sekarang sibuk dengan pekerjaannya pun dihubungi oleh sahabatnya yang bernama Pascal. Pascal itu wanita yang mengundang Sarah untuk datang ke acara pernikahan yang akan digelar di Pulau Mauritius. Sehingga momen ini menjadi sebuah kesempatan untuk Sarah agar bisa bertemu lagi dengan pacarnya yang dulu sempat ditinggal LDRan. Setibanya di pulau tersebut, Sarah menuju temannya Pascal yang bernama Solomon, yang merupakan seorang penjual minuman abok. Yeah, quelqu'un? Nitro! Solomon. It's the good stuff. Sarah pun membeli satu krat untuk diminum bersama Pascal di acara pesta pernikahannya nanti. When I close my eyes. Saat Sarah dan Pascal sedang ngopi di sebuah kafe, mereka melihat Jackson yang baru tiba dari tengah laut. Sarah pun seketika langsung salting saat melihat pacarnya yang kini seorang penyelam yang profesional. Saat malam datang, Pascal mengadakan acara minum-minum di pinggir pantai untuk menghabiskan masa lajangnya bersama teman-temannya. Di saat itu pula, Sarah memberanikan diri untuk menyapa Jackson yang kini terlihat pangling. Terlihat keduanya pun menyimpan rasa kangen yang begitu besar. Terlebih mereka sudah 1 tahun lamanya tak berkomunikasi satu sama lain. Obrolan mereka pun tak cukup sampai di situ. Jackson yang pisangnya sudah bergetar hebat mengajak Sarah singgah di rumahnya. Yeah, my life is preserved. You know, it's probably better if we just don't talk. Fine. Excellent. Di keesokan paginya, Sarah yang habis dirujak pisang Jackson langsung pergi begitu saja. Di saat itu pula, Pascal yang akan melangsungkan pernikahannya nanti malam menghubungi Sarah. Bahwasannya ia akan segera berangkat duluan karena kapal yang Pascal tumpangi akan segera berangkat. Karena Sarah yang kesiangan, ia disarankan untuk menyusulnya bersama Freddy, yang merupakan seorang pilot dan pemilik penyewaan pesawat di pulau tersebut. Mind Rodriguez today? Of course. Kedatangan Sarah langsung disambut baik oleh Freddy. Akan tetapi, kondisi Freddy sepertinya kurang sehat. Tapi menurutnya, ia sudah minum jamu saat tadi pagi. Saat Freddy mengangkut minuman, tiba-tiba muncul Jackson yang ternyata akan menaiki pesawat yang sama. Seketika Sarah pun malu dengan Jackson yang tadi pagi meninggalkannya tanpa berpamitan. 99 minutes. Put on your headset. After the wedding, you want to go check out golf? Combien 227? Ketika mengudara, Freddy menyuruh Sarah untuk duduk di sampingnya dan mencoba mengemudikan pesawat tersebut. Karena Freddy mengetahui bahwa dulu Sarah sempat belajar menerbangkan pesawat. Sementara Jackson sedang sibuk membereskan barang bawaan beserta tabung oksigen milik Freddy. Lalu tiba-tiba, Freddy mengalami serangan jantung. Needs water for his meds! Hurry! Oh, no!
Untung saja, berkat kerjasama yang baik pesawatnya pun bisa dikendalikan. Saat semuanya sudah aman, Jackson memeriksa keadaan Freddy. Namun sayangnya, ia telah tewas. Keadaan tersebut membuat Jackson dan Sarah kebingungan. Karena mau tak mau, mereka harus menjadi pilot dadakan untuk melanjutkan penerbangannya. Saat mencari solusi, terdengar seseorang dari radio yang mengatakan bahwa mereka harus terbang ke arah barat karena itu satu-satunya cara agar cepat sampai ke daratan. Akan tetapi, mereka akan menghadapi badai yang sangat dahsyat. How much fuel do we have? Pilot, no GPS. Please identify your aircraft. Kemudian Sarah tak yakin jika harus menembus badai yang begitu hebat. Ia pun berinisiatif untuk melewati badai tersebut dengan terbang ke atas secara ekstrim. Guys, that's what I'm hoping. Untung saja mereka berhasil melewati badai tersebut. Akan tetapi, pandangan Sarah tiba-tiba buram akibat berada di ketinggian secara cepat. Namun keadaan Sarah yang semakin parah membuat kapalnya nyungsep lagi ke dalam badai. Dalam kondisi yang sangat berbahaya, tiba-tiba sistem GPS mati total akibat sambaran petir. Keadaan itu membuat Jackson berupaya untuk membuat kompas dadakan menggunakan peralatan yang sederhana. Dan untung saja, dengan kemampuan yang dimiliki Jackson, ia berhasil mengetahui jalur yang harus mereka lalui. Kebahagiaan terlihat di wajah mereka yang sudah lama tak mereka rasakan. Namun sayangnya, saat Jackson menghubungi orang di radio, tak ada respon sedikit pun. Mereka pun kebingungan dengan kondisi sekarang yang entah harus ngapain. Terlebih mereka kini berada di atas lautan yang luas tanpa adanya daratan. Kemudian Sarah kaget dengan bahan bakar pesawat yang tinggal sedikit lagi. Saat mengalihkan ke tangki cadangan, mereka menduga ada kebocoran di ruang mesin. Kondisi itu membuat Jackson berniat untuk mengeceknya secara manual keluar pesawat. Sarah pun jelas melarangnya, karena akan sangat berbahaya jika keluar dari pesawat tersebut. Karena tak ada cara lain, Jackson pun kekeh untuk melakukannya, meskipun menggunakan tali tambang. Can you slow us down? Untung saja, mereka berhasil melakukannya dengan baik. Akan tetapi, Jackson mengalami luka di tangannya akibat aksinya tadi. Seketika Sarah langsung mengobati dengan cara menyiram luka tersebut dengan minuman abok untuk sekedar menetralisir lukanya. For this next part, I think I'm supposed to fine. You're fine. Soon. Setelah selesai menjadi dokter dadakan, Sarah mencoba untuk melihat kondisi pesawatnya. Namun ia melihat bahwa bahan bakar hanya tersisa 5% lagi, yang tak mungkin sampai untuk mencapai daratan. Kemudian Sarah berniat untuk mengurai beban pesawat dengan membuang barang yang ada dan kursi pesawat. Namun Sarah tak menyadari bahwa ada kapal yang sedang berlayar di perairan tersebut. Mereka heran dengan barang-barang yang jatuh dari atas langit. Setelah selesai membuang semuanya, ternyata pesawatnya masih terasa berat. Jackson pun menyuruh Sarah untuk membuang mayat Freddy ke laut. Siapa tahu saja, dengan begitu bisa meringankan beban pesawat tersebut. Seketika Sarah terdiam dalam kondisi yang amat membingungkan. Terlebih Freddy adalah teman baik semasa hidupnya. Karena tak ada cara lain, ia pun melakukannya dengan penuh keterpaksaan.
Bye, Freddy. Setelah semuanya sudah terbuang, kini hanya tersisa satu kerat minuman yang akan disingkirkan. Namun Jackson mengatakan bahwa minuman tersebut mengandung zat etanol yang bisa digunakan untuk bahan bakar pesawat. Akan tetapi, mereka bingung dengan cara mengisi bahan bakarnya. Terlebih lubang tangki yang berada di bagian sayap itu akan sulit untuk dijangkau. Kemudian Jackson akan melakukan adegan berbahaya demi ayang Sarah. Namun Sarah yang melihat Jackson terluka, ia pun mengambil alih misi tersebut. Oh my god. Get back in! Saat semuanya sudah beres, Jackson mengatakan bahwa ia melihat sebuah pulau kecil yang terlewati. Dengan bahan bakar yang tinggal sedikit, Jackson menyarankan agar putar arah dan mencoba mendarat di pulau yang sempat ia lihat, daripada mereka harus terus ke arah barat yang sampai saat ini belum juga kelihatan. I think we should turn around. I hope you can hear this. Namun sialnya, belum juga sampai pulau bahan bakar mereka sudah habis. Namun untungnya, pesawat tetap stabil meskipun mesin dalam kondisi mati. Dengan bermodalkan nekat, Sarah memberanikan diri untuk mendaratkan pesawat untuk pertama kalinya. Oh my god! Okay. It's gonna be okay. Sungguh di luar dugaan, pesawat yang Sarah kendalikan akhirnya nyungsep sebelum menyentuh daratan. Tapi untungnya, Sarah dalam kondisi sadar. Keadaan itu membuat Sarah membangunkan Jackson yang tak sadarkan diri. Namun Sarah yang mulai kehabisan napas, mencoba untuk naik ke permukaan terlebih dahulu. Untung saja, Sarah berhasil menaikkan Jackson ke permukaan. Meskipun kondisi Jackson kian melemah akibat terlalu banyak minum air laut. Kemudian, Sarah mencoba menolong Jackson dengan memberikan napas buatan. Dan berkat bau mulut Sarah yang begitu hebat, Jackson pun akhirnya tersadar dari pingsannya. Selang beberapa saat, Sarah tersadar bahwa air laut semakin naik. Kepanikan mulai terlihat di wajah Sarah. Karena jika air laut terus naik, mereka akan tenggelam dan terombang-ambing. Terlebih yang mereka pijak bukanlah sebuah pulau, melainkan hanya gundukan pasir yang sewaktu-waktu bisa tenggelam akibat air pasang. Dan kini, mereka terombang-ambing. Sarah yang mulai putus asa meyakini bahwa dirinya pasti tak akan selamat dengan keadaan tersebut. Akan tetapi, Jackson terus menguatkan Sarah agar jangan menyerah begitu saja. Dan tak lama kemudian, muncul sebuah kapal pencari ikan yang tadi hampir ketiban barang-barang dari pesawat. Seketika Sarah langsung sumringah saat mengetahui bahwa ada kapal yang mendekat. Singkat cerita, Sarah berjanji kepada Jackson tak akan ada lagi perpisahan di antara mereka. Dikarenakan mereka sudah selamat, tentu saja film pun selesai juga. Bagaimana dengan filmnya? Coba ditulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan film kali ini, alangkah baiknya subscribe aja. Karena dengan begitu, kami sekeluarga turut berbahagia atas keikhlasan kalian. Dikarenakan anak saya sudah bangun, saya undur pamit. Sekian dan terima kasih.